Bapak Ibu pengurus K3S yang juga saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah serta guru perwakilan dari masing-masing satuan pendidikan yang hadir pada hari ini yang juga kami hormati. Perlu Bapak Ibu ketahui, setelah kami mengikuti webinar kemarin di Kaltim, bukan Kaltim ya, dari Kemendikbud, ada yang bertanya, apakah kalau tidak memenuhi poin-poin itu, misalnya kita mentarget 4 sertifikat, sekarang kita hanya bisa 3, apa konsekuensinya? Kan seperti itu. Itu sebenarnya tidak berdampak pada penilaian baik atau kurang baiknya penilaian SKP Bapak Ibu. Itu adalah untuk supaya ada peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Sudah berupaya ikut webinar, sudah berupaya ikut workshop, sudah berupaya ikut belajar di PMM. Di antara generasi nyata itu semuanya adalah bermaksud meningkatkan keprofesional atau kompetensi Bapak Ibu. Dan kami dari K3S hanya bisa membantu penyelenggaraan. Jadi semuanya ini adalah berkat daripada kerja keras ya IKGRI yang dipimpin oleh Bu Puspa. Tepuk tangan. Nah, ini merupakan kegiatan yang sudah kedua kalinya. Kemarin sudah sekali ada sertifikatnya, kemarin sekarang nanti ada lagi kegiatan lagi 2 kali. Dengan harapan nanti kegiatan berikutnya ganti casing. Artinya bukan ini saja yang hadir, diganti-gantian. Demikian. Nah, untuk kegiatan nanti berikutnya adalah materinya public speaking, itu akan diliput oleh Bali TV. Bukan diliput karena sumbernya dari TV. Maaf ya, salah komunikasi ya. Boleh. Dan demikian Bapak Ibu, supaya tidak lama menyita waktu, jadi kegiatan ini kita buka secara resmi. Dan ini tentunya acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu adalah acara berbagi praktik baik dari narasumber kita. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, narasumbernya sudah terpampang nyata di situ. Namanya yaitu Ibu Niluh Made Puspasari SPD. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, apa kabar? Apa kabarnya Bapak Ibu? Sudah sarapan? Ibu tadi mengunyah, Ibu berapa kali sih ngunyah Bu sebenarnya itu Bu? Boleh kamu saya tahu dalam sekian detik itu Bu? Kalau ngunyahnya saya tidak itu nyambungnya dia halus, bisa digilain saya gilain aja. Ya, wah luar biasa. Apakah dalam proses mengunyah itu sebenarnya ada aturan berapa kali Bu? Ada, menurut yang baca itu kurang lebih sampai 28-30 kali sampai dia betul-betul halus, jadi usus kita kerjanya tidak berat. Apa tujuannya Bu? Selain khusus tidak berat? Khususnya berat, jadi kerjanya belum dekat, dia belum halus, jadi turunnya nyangkut di mana-mana. Sama itu juga ya.
Wah, jangan diulang-ulang. Oke, berarti 30 kali. Ya, dan itu juga adalah numerasi. Oke, Bapak aku kedai-kedai dulu. Nah, sekarang Pak Indra. Next. Nah, the first kita harus understanding numerasi. Sebelum saya memulai, di depan sudah terpampang nyata ada gambar. Jadi ada matematika dan ada numerasi. Klik lagi satu, Pak. Nah, perbedaan ada nggak Bapak Ibu temukan di situ? Yang mana matematika, yang mana numerasi, sudah jelas belum? Belum. Kalau belum, dibuka lagi matanya. Lebih jelas. Kira-kira terbayang nggak? Kalau yang matematika kayak gimana? Kalau yang numerasi kayak gimana? Ya, berarti ketika kita belajar numerasi hari ini adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena di platform Merdeka Mengajar sendiri ada berbagai aksi nyata yang nantinya Bapak Ibu bisa langsung praktek sesudah dari sini. Mohon izin nanti akan dikirimkan melalui ketua penggerak. Ya, next lanjut. Ya, dan ternyata numerasi itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seribet kita bayangkan, hanya perlu pemahaman lebih banyak saja. Ya, nah sekarang saya ingin tahu dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih numerasi itu di pikiran Bapak Ibu? Itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu karya media. Baik. Kalau numerasi itu adalah kemampuan kita untuk mengaplikasikan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di saat anak mengetahui dia tentang teori matematika, dia akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan pembelajaran sehari, misalnya mengikuti ibadah, seperti itu. Matematika itu adalah konsep-konsep. Jadi numerasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan konsep matematika dalam kehidupan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali juga. Jadi kemampuan mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Not bad. Oke, silakan Pak Eka. Ya, jadi kenapa dia nilai 5? Karena keterampilan yang ada di matematika itu adalah menyeluruh di numerasi, yaitu kecakapan untuk memecahkan masalah sehari-hari, yaitu adalah konsep di numerasi, tapi dikaitkan dengan konsep-konsep matematika yang berkaitan dengan angka, simbol maupun diagram nanti. Sekian. Oke, jadi dipertegas kembali kemampuan dalam menghubungkan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang nomor 3, tadi Ibu kenapa memilih nomor 3? Bolehkah saya tahu alasannya dulu, Bu? Nah, saya memilih nomor 3 karena di dalam kehidupan konsep-konsep numerasi itu akan menyatu di dalam kehidupan, tetapi tidak seluruh kehidupan menggunakan numerasi. Luas banget. Ya. Tidak seluruh kehidupan menggunakan numerasi. Tidak setiap detik atau setiap kehidupan, tetapi sebagian besar pasti akan berhubungan dengan numerasi tersebut. Begitu ya, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Kalau mohon izin, Bu, paragraf deh untuk Bapak. Bapak, kira-kira bagaimana pendapat Bapak dengan numerasi tadi? Kita closing nih Pak, closing statement about numerasi di pemahaman Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Puspa. Saya deg-degan ini ya. Lihat saya Pak. Iya. Jangan bilang-bilang Pak. Rahasia umum. Rahasia umum Pak. Tadi pemahaman awal saya numerasi itu angka-angka dan angka Bu Puspa. Tapi ketika Bu Puspa bertanya, mengelaborasi dengan jawaban-jawaban guru yang lain, pemikiran saya berubah. Ternyata numerasi itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya jadi banyak terinspirasi nanti mengajak guru-guru saya untuk mengajak lingkungan di sekitar siswa, kelas mungkin atau lapangan sebagai media untuk belajar numerasi. Terus Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Closing statement yang menurut saya bagus juga ya. Mungkin ada yang mau bercerita satu gambar aja, nggak perlu gambar banyak-banyak. Gambar mana aja yang Bapak Ibu pilih, pengen Bapak Ibu komentari. Saya pengen tahu. Udah kisi-kisi Bu.
Bu, jangan biarkan saya lama menunggu, Bu. Literasi keuangan berhubungan dengan jumlah uang. Apa pentingnya sebenarnya, Bu, literasi keuangan, Bu? Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa hidup. Oh, tidak ada uang, tidak ada hidup. Tidak ada uang, bisa hidup, Bu. Kalau yang dana-dana bos ini, 2 rupiah saja, stres nggak? 2 rupiah, karena 2 rupiah aja sudah pada stres. Berarti sangat penting dalam proses literasi keuangan. Nah, today we will menjadi being a numerasi detektif, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tugas kita apa? Jadi we are finding numerasi. Dan saya akan perlu beberapa orang perwakilan saja, karena tidak mungkin dong 80 orang akan berburu menjadi detektif di luar, nggak mungkin. Ya, jadi nanti saya kira siapa yang menyanyikan saya. Nah, sekarang boleh dong saya minta relawan to finding numerasi. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ada di depan, mau izin saya tidak minta perkenalan diri lagi nih tanpa mengurangi rasa hormat. Sesudah Bapak Ibu keluar, I just give 10 minutes. Jadi Bapak Ibu yang di luar 10 menit, yang lain silakan mengkonsumsi snack ya. Silakan dulu ya. Silakan. Nanti lain hadiahnya Pak lain. Nah, selama 10 menit Bapak Ibu silakan finding numerasi di lingkungan sekitar sekolah. Cari numerasi di lingkungan sekolah. Bapak Ibu paparkan apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk foto ke jenderal polisinya. Jadi saya nanti jenderal polisinya. Saya menunggu di sini. Bapak Ibu ambil foto, satu foto saja cukup, dan integrasikan numerasi apa, kemampuan numerasi apa yang Bapak Ibu dapatkan di lingkungan SD 1 ini. Harganya berapa kira-kira, dan contohnya 5.000 berapa kental? Kalau naik nabrak uangan saya punya alternatif yang lain. Kemungkinan 1 bulan tuh bayar berapa? Wah, sudah dihitung 1 bulan nih Pak, di awal bulan menghitung. Kira-kira pakai apa dia ngitungnya Pak, pemakaian airnya? A few moments later. Saya jadi detektif yang pertama menyampaikan hasil pencarian di depan. Kebetulan tadi waktu kita baru datang, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah lain mungkin juga memperhatikan murid-murid sini di SD 1 Kediri ini tadi duduk dengan rapi berbaris mendengarkan temannya bercerita menggunakan mic seperti ini, persis seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, saya tertarik begitu keluar, saya ambil foto itu adalah karena kegiatan sudah selesai, jadi yang saya foto adalah alatnya saja. Alatnya berupa satu set wireless mic dengan speakernya. Saya sampaikan ke Bu Puspa, numerasinya di mana Bu Melinda? Numerasinya ketika anak itu bergiliran. Ya, dari sekian anak yang duduk, mereka bergiliran untuk maju ke depan, itu sudah peluang. Kemudian ketika mereka berbicara menggunakan alat seperti ini, seperti mic ini, dia harus berapa jarak dia berdiri supaya suaranya bagus. Kemudian kalau kurang keras berarti volumenya dinaikkan, itu juga sudah numerasi. Seperti itu Bu Puspa. Wow, tepuk tangan dulu buat detektif 1. Catat. Boleh dong Bu dikenalin aja Bu, biar nanti dicatatnya gampang Bu. Saya Bu Rina dari SD Bali Primary School. Tadi saat permainan detektif, saya mengambil foto 3 orang siswa yang sedang makan bakso. Kayaknya itu bakso Bu ya, karena sudah habis soalnya. Jadi saya tidak lihat pentolnya. Lalu dari sana kita bisa belajar numerasi. Yang pertama adalah boleh ditunjuk Bu mungkin fotonya. Fotonya. Ya, biar bukti benar nggak Ibu ngambil bakso itu Bu. Terlalu kecil ini ya, jadi yang di depan-depan mungkin melihatnya. Yang pertama itu adalah kita bisa belajar kira-kira berapa lama seorang siswa menghabiskan 1 mangkok bakso. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga kita belajar tentang
contohnya membeli bakso 5.000, berapa banyak pentol yang didapatkan. Kalau seandainya kurang, bisa minta lagi sama dagangnya. Jadi kan itu tidak balance ya. Jadi tidak seimbang, jadi harus minta. Jadi biar kita belajar keadilan seperti itu juga. Perkalian juga bisa, Pak? Bisa perkalian. Contohnya beli 5.000 dapat pentolnya 5. Gitu. Kalau seandainya beli 5.000 dapat 4, berarti kan masih kurang. Jadi lagi. Gitu. Kalau kita Bu Ari berapa, Bu Ari? Itu saja dari saya. Luar biasa sekali dari Ibu Primary School. Terima kasih Ibu. Saya selamat ulang tahun. Selamat ya dulu. Yang dari Sipan Muda. Kebetulan nama saya adalah Doa. Semua berharap saya selamat. Kebetulan saya baru keluar tadi karena saya mengikuti sambil olahraga ngantuk. Ternyata ada uang ke sana. Saya keluar langsung ke kantin, saya muncul ini yang punya kantin sedang hitung uang. Jadi di sini saya menemukan bahwa ternyata duit itu memang walaupun bukan segala-galanya, tapi kalau segala-galanya tanpa duit nggak ada artinya apa-apa. Akhirnya orang berlomba-lomba mencari duit, sehingga kita ajak anak-anak belajar bagaimana caranya supaya bisa cari duit. Jadi kita ajak belajar matematika, ayo anak-anak kita belajar berhitung, bagaimana supaya kita bisa menjadi untung, tidak untung. Berwira usaha. Ya, jadi di sini kali bagi sama kurang semua ada di sini. Oke, berarti P5 cocok? Pas. Oh, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Pak ya, wah luar biasa. Silakan duduk kembali Pak. Capek anak-anak juga membaca Bapak Ibu. Ya, tapi buat suatu kegiatan numerasi yang mungkin langsung Bapak Ibu integrasikan dengan Litnum, literasi numerasi di sekolah, ya. Karena mungkin di daerah kita belum populer, numerasi itu belum populer. Tapi ternyata begitu kita tahu bahwa numerasi is more important for our life, numerasi itu sangat penting bagi kehidupan kita, kehidupan anak-anak didik kita nanti. Ayo kita sebagai guru, kita sebagai stakeholder, ayo kita siapkan anak di abad 21. Setuju? Yang angkat tangan setuju dulu. Angkat tangan setuju dulu. Sekalian meregangkan karena kita mau ice breaking dulu Bapak Ibu. Thank you 10 orang tadi. Silakan, nanti hasilnya akan di ini ya Bapak Ibu ya, ditukar dan Bapak Ibu ke komputer sekolah masing-masing. Ya, jadi tukar nanti isi nama, jadi SD mungkin yang 12 seconds later. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin permainan yang saya ambil permainan tradisional untuk permainan gobak sodor. Di sana setelah menghitung jumlah berapa kali lewat dan berapa kali masuk dalam permainan tersebut dan menghitung jumlah. Gobak sodor itu gimana Ibu? Gobak sodor lalu meong-meongan itu bukan, dijaga
Oh, pas lewat jaga. Terima kasih Bu Puspa dan selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Perasaan saya hari ini ketika mengikuti kegiatan, awalnya jujur Bu Puspa. Saya bingung nak jangan ajak berhitung, ajak Bu Puspa nanti. Karena judulnya kan numerasi. Ya. Saya merasa sangat senang, terutama tadi ketika kita menjadi detektif, diminta keluar untuk mencari hal-hal di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan numerasi. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan guru-guru kami nanti di sekolah. Mungkin nanti guru saya yang akan mensosialisasikan nanti di sekolah bagaimana mengajarkan anak-anak numerasi dari hal yang sederhana dan hal-hal yang sehari-hari mereka lakukan tentu berkaitan dengan numerasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat untuk kami. Semoga harapan saya di sekolah saya terutama bisa segera untuk menerapkan literasi numerasi. Terima kasih Bu. Applause yang meriah untuk Ibu. Baik Bapak Ibu kepala sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan hadir pada hari ini. Demikian tadi rangkaian kegiatan numerasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Bye. A few inches later. Makan ah bakso na. Numerasi ya? Ya. Numerasi. Jumlah pentolnya berapa? Tingkat kepedesan.